Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya Denny Wahyudi Kurniawan dalam vlog pribadi saya di Denny Utara. Baik, malam ini saya akan share pengalaman saya bagaimana mencoba untuk mendapatkan rumah pertama. Saya saat ini mungkin sudah hampir 7 tahun, 6 tahun, sudah 7 tahun saya tinggal di rumah ini. Ya, PR ya, kecil gitu ya, karena memang rumah ini sebetulnya kalau untuk keluarga kecil ya yang baru berkeluarga merupakan salah satu hal tujuan keuangan yang mesti kita persiapkan. Mungkin kalau baca-baca buku-buku manajemen keuangan, salah satu tujuan keuangan yang paling besar yang harus dipenuhi oleh seorang pasangan keluarga adalah pemenuhan rumah ya, sandang, pangan, dan papan ya. Papan yang terakhir itu adalah rumah. Karena kalau dalam peribahasa atau ada gium orang-orang kampung saya ya, yang rumah sendiri itu adalah surga pribadi yang mungkin kita bisa memiliki independensi karena kita punya tempat tinggal sendiri. Nah, mungkin apa yang saya mau share yang pertama, bahwa memang kenapa rumah itu dijadikan sebagai salah satu tujuan keuangan yang paling utama bagi keluarga. Ya, karena memang untuk mendapatkan rumah itu bukan satu hal yang mudah ya, terutama dalam konteks ekonomi ya. Sekarang kita tahu bahwa jumlah tanah di dunia ini tidak pernah bertambah, sementara manusia yang butuh tempat tinggal itu selalu bertambah dari tahun ke tahun, sehingga kebutuhan untuk mendapatkan rumah itu salah satu hal yang penting tapi mahal. Nah, salah satu tantangan yang harus kita dalam rumah itu adalah metode. Nah, saya mungkin fokus metode saya ini kan metode kecil KPR ataupun menyiapkan rumah secara kredit gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa bahas lah plus minus antara KPR dan yang lain, tapi ini yang saya alami. Yang pertama yang sangat berat ya ketika kita ingin memiliki rumah adalah mempersiapkan persyaratan. Persyaratan biasanya kalau kita mau nyicil rumah ke perbankan adalah apakah kita orang yang bankable, apakah punya penghasilan yang dianggap nature gitu ya, penghasilan yang stabil yang memastikan kita bisa menyicil cicilan rumah itu. Makanya biasanya yang disyaratkan ketika kita mau apply rumah itu adalah apakah kita punya slip gaji atau tidak, menunjukkan bahwa kita punya uang yang cukup atau penghasilan cukup untuk bisa memenuhi persyaratan cicilan rumah itu. Nah, kemudian yang kedua, memang masalah duit banyak yang kedua itu adalah bagaimana kita memenuhi persyaratan untuk mendapatkan uang muka. Karena misalkan dengan harga rumah yang sekarang atau ya kalau di Jakarta rata-rata dari Jabodetabek ya, harga rumah itu sudah hampir 308 juta paling murah. Itu DP-nya lumayan tinggi gitu ya. Paling tidak kita harus punya sekitar 15-20% dari harga rumah sebagai dana awal ataupun DP dari proses transaksi KPR yang akan kita laksanakan. Dan kalau misalkan kita tidak memiliki DP ini, agak sulit ya. Saya waktu itu pengalaman saya adalah saya mencoba menabung waktu itu melalui reksadana, dari dana reksa untuk ya sebetulnya nabungnya nggak terlalu besar ya, cuma sekitar 300.000 per bulan. Saya mungkin waktu itu punya tabungan sekitar, dalam saya kumpulkan sedikit saya terkumpul dana dan juga pinjam juga ke orang tua gitu ya untuk dana awal. Itu yang paling mudah, paling tidak mungkin kita harus menyiapkan 20%, biasanya 15% dana macam-macam ya, DP, dan 5% lagi biasanya untuk hal-hal lain yang mungkin tidak penting.
Jadi siapkan Pak DP. Nah, kemudian yang ketiga, biasanya yang perlu kita lakukan juga adalah mencari program KPR yang memang sesuai dengan profil dan kekuatan ataupun kemampuan kita ya, karena cicilan rumah ini kan sebuah komitmen jangka panjang ya. Mungkin ya menurut saya sih kalau dari segi keuangan ini komitmen yang sangat menentukan, kalau apalagi kalau kita berencana untuk dengan cara KPR, karena biasanya KPR itu paling cepat mungkin 5 tahun ya, atau biasanya sih kalau yang masih muda lebih lama lebih bagus. Jadi kalau ada program KPR yang sampai 25 tahun, 20 tahun, itu lebih baik ambil itu, karena itu akan berbanding lurus dengan cicilan yang harus kita hadapi per bulan ya. Jadi karena rumah ini kan investasi jangka panjang, jadi kebutuhan sekali investasi. Kalau yang masih muda lebih baik kita mencoba untuk menjaga cash flow kita tetap sehat supaya kita tetap punya ruang fiskal kalau dalam negara ya, atau semacam anggaran yang cukup untuk keperluan rumah tangga yang lain ya, untuk tujuan-tujuan keuangan yang lain, sehingga tidak occupy penghasilan kita itu untuk mencicil cicilan KPR. Jadi cari program KPR yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, biasanya yang favorit BTN ya, karena BTN itu bisa sampai 25 tahun. Tapi saya yang lain saya pakai BNI ya, KPR BNI, karena memang KPR BNI bisa sampai 20 tahun. Dan itu yang menurut saya sih masih reasonable ya, masih di bawah di dalam jangkauan saya untuk bisa mencicilnya tiap bulan. Nah, mungkin itu sih ya 3 hal ya. Pertama ya, kita harus punya penghasilan dulu nih yang tetap atau yang kira-kira bisa meyakinkan bank kita ini bankable. Yang kedua, siapkan DP ya, nyicil dulu atau nabung dulu yang banyak, dan ketika sudah cukup kita bisa mengajukan. Tapi kemudian yang ketiga adalah yang ketiga itu adalah memilih program KPR yang benar-benar kita dapatkan itu sesuai dengan profil kemampuan keuangan kita. Mungkin sebetulnya ada tips-tips lain yang bisa saya sampaikan, atau bisa pengalamannya yang bisa sampaikan, terutama terkait dengan memilih rumah di mana dan dalam kondisi seperti apa. Itu mungkin bisa kita bahas dalam kesempatan yang lain. Untuk sementara itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.